bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Terekam kamera pengintai saat mencuri di rumah sakit. Seorang maling tas perawat diringkus polisi. Datangi Polda Sumbar. Pucuk adat minta polisi turun ke lokasi lahan plasma perkebunan kelapa sawit. PT UN batalkan SK Bupati Pasaman Barat yang pro kepada masyarakat. Dalam sebuah rekaman kamera pengintai milik Rumah Sakit Semen Padang, terlihat jelas seorang pemuda melakukan pencurian di rumah sakit tersebut Jumat pekan lalu. Pelaku yang beraksi seorang diri ini menggasak sebuah tas milik tenaga medis di tempat penyimpanan barang yang berisikan uang tunai, telepon genggam, dan surat berharga. Berselang sehari, polisi berhasil meringkus Arya, sang pencuri. Pasalnya, wajah Arya ternyata sangat dikenal polisi. Ternyata pelaku telah 6 kali keluar masuk penjara karena kasus yang sama. Karena identitasnya telah diketahui, polisi dengan mudah menciduknya. Dari tangan Arya, polisi menyita barang bukti, 1 tas curian berisikan surat berharga milik korban. Sedangkan uang dan telepon genggam telah dijualnya, dan uangnya dipakai untuk keperluan sehari-hari. Untuk yang dicuri oleh pelaku adalah sebuah tas yang berisikan sejumlah uang dan surat-surat berharga lainnya. Untuk pelaku mengintai saat korban lengah atau lagi tertidur, disitulah pelaku melancarkan aksinya. Untuk pelaku R lebih kurang 6 kali yang untuk saat sekarang ini yang dituju masuk ke lembaga pemasyarakatan. Pelaku dikenakan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Tertangkapnya residivis berkali-kali dalam kasus yang sama menjadi pertanda jika pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan tak berjalan optimal. Alfi melaporkan dari Padang. Untuk mengantisipasi agar tidak terjadi konflik horizontal antara anggota Koperasi Kapa yang mengelola lahan plasma sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan anggota Serikat Petani Indonesia yang juga mengklaim berhak atas lahan plasma tersebut, Pucuk Adat Luhak Saparampe, Nenek Mama, dan Wali Nagari Kapa Pasaman Barat mendatangi Polda Sumatera Barat. Mereka meminta Polda Sumbar agar ikut campur dalam penegakan hukum sesuai aturan yang berlaku. Pasalnya, ratusan anggota Serikat Petani basis Kapa masih menduduki lahan plasma itu sejak berbulan-bulan yang lalu dan masih bertahan hingga saat ini. Padahal, Mahkamah Agung telah menyatakan bahwa lahan yang dikelola oleh perusahaan kelapa sawit adalah sah. Selain itu, Mahkamah Agung dalam putusannya itu juga menyatakan bahwa lahan plasma yang diberikan kepada masyarakat dikelola oleh Koperasi Kapa, bukan kepada Serikat Petani Indonesia basis Kapa. Dengan adanya aksi dari sebagian kecil warga Kapa yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia tersebut, menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit selaku pemilik izin HGU dan warga Kapa selaku penerima manfaat plasma. Di media sosial itu terlalu dibesar-besarkan, padahal di negara kita itu tidak ada. Jadi ini kita sampaikan ke Polda Sumbar untuk mengantisipasi kemungkinan berpotensi jadi konflik horizontal. Karena beberapa masyarakat itu merasa dirugikan, contohnya di anggota plasma atau DKPA sebanyak 716 orang. Bupati Pasaman Barat mengatakan,
Setelah rapat tim gugus tugas reforma agraria Pasaman Barat, lahan itu tidak termasuk dalam objek TORA maupun proyek strategis nasional. Sebab, lahan tersebut masuk dalam HGU aktif perusahaan perkebunan kelapa sawit yang memperoleh izin secara resmi. Khusus di KTP Negari Kelapa, KTP HP1. Setelah ada beberapa masukan juga dari tim analisis Universitas Andalas, juga dari Pak Kajari, Pak Kapolres, Pak Kenalan, itu jelas semua. Kita mengacu pada aturan yang berlaku. Artinya perusahaan PHP itu sudah memberikan hak masyarakat untuk plasma. Sementara itu, Wali Nagari Kapa meminta warga yang berkonflik dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit agar bisa cermat dalam membaca putusan Mahkamah Agung maupun putusan tim gugus tugas reformasi agraria Pasaman Barat agar bisa terhindar dari perbuatan melawan hukum. Kami datang ke lapangan adalah memberikan informasi secara langsung kepada masyarakat kami, baik itu tentang putusan tentang PHP1 di Mahkamah Agung, begitu juga dengan putusan dari tim gugus tugas GTRA Kabupaten Pasaman Barat. Informasi tersebut kita sampaikan setelah hasil rapat putusan dari tim GTRA Kabupaten Pasaman Barat. Sebelumnya, sekitar 200 kepala keluarga anggota SPI Basis Nagari Kapa mengklaim tanah yang menjadi HGU perusahaan perkebunan kelapa sawit adalah tanah ulayat mereka. Kasus ini telah masuk ke ranah hukum hingga ke tingkat Mahkamah Agung yang memenangkan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Pengadilan Tata Usaha Negara di Padang membatalkan surat keputusan Bupati yang memerintahkan sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk membangun kebun masyarakat atau plasma seluas 20% dari total izin usaha perkebunan perusahaan itu. Dalam putusannya, tertanggal 13 November lalu, semua gugatan perusahaan perkebunan kelapa sawit itu dikabulkan dan Bupati Pasaman Barat diperintahkan untuk mencabut kembali SK yang menjadi objek perkara. Hakim menyatakan, 2 buah SK yang dikeluarkan Bupati Pasaman Barat tentang kewajiban fasilitasi pembangunan kebun masyarakat batal. Kuasa hukum perusahaan menyambut gembira putusan PT UN itu. Menurutnya, SK Bupati telah merugikan perusahaan selaku investor. Selain itu, juga berdampak bagi ratusan karyawan yang terpaksa dirumahkan. Amarnya mengabulkan gugatan perusahaan atau penggugat untuk seluruhnya yang menyatakan batal SK yang telah diterbitkan oleh Bupati Pasaman Barat dan memerintahkan Bupati Pasaman Barat untuk mencabut SK yang menjadi objek perkara. Nah, terkait hal itu, kami berharap mudah-mudahan semua pihak dapat melihat perkara ini secara objektif, tidak berpihak ke pihak manapun. Menurut Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pasaman Barat, SK yang dikeluarkan oleh Bupati merupakan bentuk pengawasan terhadap perusahaan yang belum melaksanakan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan. Terkait putusan PT UN Padang, Bupati Pasaman Barat selaku tergugat telah mengajukan upaya hukum banding. Yang pertama sekali tentunya kita menghormati putusan dari pengadilan. Kemudian yang kedua terkait putusan nomor 17 yang dikeluarkan oleh PT UN tanggal 13 kemarin, pada saat ini kita sudah menyatakan banding. Kita sudah mempelajari dan salinan putusan. Kita juga sudah mempelajari rasio residendinya. Pada saat ini kita sudah menyatakan banding dan sudah mempersiapkan memori banding untuk itu. Konflik tanah antara masyarakat adat Kinali dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit telah berlangsung lama. Puncaknya terjadi pada bulan Juli lalu. Seluruh aktivitas perusahaan perkebunan terhenti total karena semua akses jalan ditutup oleh masyarakat adat Nagari Kinali. Pemblokiran itu terjadi pasca adanya SK Bupati Pasaman Barat
yang meminta perusahaan membangunkan kebun masyarakat dengan luas 20% dari total izin usaha perkebunan perusahaan. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.